Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmanur Aisyah Rofiani. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai korosi. Adapun materi yang kita bahas kali ini yaitu mengenai definisi korosi, proses terjadinya korosi, faktor penyebab korosi, dan cara pencegahan korosi. Apa itu korosi? Korosi atau perkaratan adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya, yaitu oksigen dan air. Untuk mekanisme reaksi secara umum, logam itu akan menjadi anoda dan akan mengalami oksidasi. Untuk faktor lingkungan itu menjadi katoda dan mengalami reaksi reduksi. Korosi terjadi karena reaksi redoks ini menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berubah hidrat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 yang mengikat sejumlah H2O. Selanjutnya, proses terjadinya korosi. Ini contohnya pada korosi besi. Ketika besi kontak langsung dengan air, maka akan terjadinya proses perkaratan. Proses perkaratan ini terjadi karena reaksi redoks yang berarti ada daerah anoda dan daerah katoda. Pada anoda akan terjadi oksidasi, yaitu 2Fe akan mengalami kenaikan biloks menjadi 2Fe2+, dan akan melepaskan elektron. Ketika besi ini melepaskan elektron, itu artinya besi sudah mengalami kerusakan, maka besi akan berlubang. Elektron dari anoda akan menuju ke daerah yang mempunyai banyak oksigen, yaitu daerah katoda. Oksigen pada daerah katoda ini akan mengalami reduksi dalam suasana asam menghasilkan air. Reaksinya yaitu oksigen bereaksi dengan 4H+ dan 4 elektron akan menghasilkan 2H2O. Fe2+ dari anoda akan menuju ke tetesan air yang akan mengalami oksidasi lebih lanjut. Fe2+ terdispersi dengan air dan bereaksi dengan oksigen yang akan membentuk karat, senyawa hidrat yang mengikat sejumlah H2O. Berikut reaksi lebih lanjut dari pembentukan karat, yaitu 2Fe2+ akan bereaksi dengan setengah oksigen dan sejumlah H2O yang akan menghasilkan karat Fe2O3 yang mengikat sejumlah H2O dan 4H+. Jadi, proses terjadinya korosi ada reaksi redoks yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi, dan di katoda terjadi reaksi reduksi, sehingga menghasilkan reaksi penjumlahan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi lebih lanjut dari Fe2+ sehingga terjadi pembentukan karat. Selanjutnya, apa saja penyebab dari korosi? Yang pertama, karena konsentrasi O2 dan H2O. Jadi kelembapan tinggi itu kadarnya dari O2 dan H2O tinggi akan mempercepat reaksi korosi. Faktor selanjutnya yaitu larutan garam, di mana larutan garam ini merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal ini akan mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Selanjutnya, faktor suhu. Semakin tinggi temperatur, maka akan semakin cepat terjadinya korosi. Karena energi partikel akan meningkat menyebabkan tumbukan partikel semakin cepat. Faktor selanjutnya karena lapisan permukaan tidak rata. Karena permukaan logam yang tidak rata ini akan memungkinkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Selanjutnya, kontak dengan elektrolit. Dengan keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut, ini dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Dengan konsentrasi elektrolit yang besar, ini dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi akan meningkat. Selanjutnya, adanya keberadaan zat pengotor. Adanya zat pengotor
di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Faktor selanjutnya yaitu pH. Peristiwa korosi itu terjadi pada kondisi aksam, yaitu pada pH kurang dari 7 karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H+ ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katoda ini menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi, sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Faktor selanjutnya yaitu efek galvanic coupling, yaitu bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, maka besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam yang kurang aktif. Selanjutnya faktor mikroba. Karena adanya koloni mikroba pada permukaan logam, ini menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Karena mikroba mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Contohnya protozoa, bakteri besi mangan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfur sulfida. Selanjutnya, cara pencegahan korosi dapat dilakukan dengan cara pelapisan pelindung. Yang pertama dengan pengecatan, contohnya pengecatan pada pagar, terus pelapisan dengan plastik, contohnya rak piring, melumuri pelumas seperti oli atau gemuk pada bagian-bagian otomotif atau mesin. Terus ada tin plating, yaitu pelapisan SN, contohnya pelapisan SN pada kaleng kemasan makanan. Dan galvanisasi, yaitu pelapisan ZN pada besi bangunan. Serta pelapisan krom, contohnya pada velg mobil atau motor. Pencegahan kedua dapat dilakukan dengan perlindungan katodik, ini dengan menggunakan logam lain yang lebih reaktif pada anoda seperti Mg, sehingga Mg yang akan mengalami oksidasi, sehingga dapat mencegah oksidasi dari Fe tersebut. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.